Shalom Jemaat GP Kris Malang, puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Setiap kita diberi kesempatan sekali lagi untuk kita bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai segala rangkaian ibadah kita pada hari ini, kita mempersiapkan hati dan diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta penghibur kita Allah Roh Kudus, memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Amin. Mari tiba saatnya kita meninggikan Dia. Kita menyembah Dia, Sang Allah kita. Biarlah yang bernafas memuji Dia, haleluya. Sebab sungguh besar setianya.
Tuhan, sungguh pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas besarnya kasih setiamu dalam hidup kami. Jika sampai saat ini, walaupun keadaan mungkin menghambat setiap kami mau tetap beribadah. Kami masih Engkau berikan kesempatan untuk sekali lagi bertemu dengan Engkau melalui ibadah keluarga kami. Kami menyerahkan Tuhan sepanjang ibadah ini, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada kalanya keterbatasan, kesulitan membuat iman kita goyah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bangkit. Ya, mari kita bangkit untuk menjaga iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Hai bangkit bagi Yesus. menjaga iman kita mengikut Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Mari bersama-sama tanpa ragu-ragu kita nyatakan kesetiaan Tuhan, sumber kekuatan bagi setiap kita. Denganmu Tuhan. Sepenuh
nama Tuhan. Dialah sumber kekuatan bagi setiap kita. Biarlah kita sebagai anak-anaknya selalu siap bersedia untuk menjadi bejana yang mau serupa dengan Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku mau sepertimu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi kita katakan, ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Baik saudaraku, mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami ingin belajar firman Tuhan. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, kami siap dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Betapa indahnya hidup kami kalau hidup kami ada di tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kami siap dengar firman-Mu dan kami berdoa demi Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kita pada pagi hari ini? Apakah semuanya baik dan sehat? Itulah harapan kita dan doa kita saudaraku. Dalam ibadah bersama dengan keluarga ini, dalam situasi sosial distancing ini demi menghambat penyebaran virus corona, kita semua yang ada di rumah tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
pada bulan ini gereja kita mengangkat tema bagaimana gereja itu bisa berdampak bagi keluarga. Gereja bisa berdampak bagi keluarga. Dan minggu pertama di bulan ini, tema firman Tuhan kali ini adalah keluarga yang beriman. Nah, untuk mendasarinya mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca Alkitab kita dari 2 Timotius pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima. Surat 2 Timotius pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima. Adapun firman Tuhan berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu, yaitu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan. Diberkatilah kita dan berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi mewabahnya virus COVID-19 ini, ada hal yang perlu kita perhatikan bersama. Kita jangan hanya fokus memperhatikan masalah ini dengan cukup hanya selalu menjaga kesehatan. Sekalipun ini memang penting, saudara. Ya, saya rasa kita semua memang harus menjaga kesehatan. Namun demikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita perhatikan bersama adalah bagaimana dengan iman keluarga kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Jangan kita hanya fokus memperhatikan kesehatan jasmani kita, kemudian kita mengabaikan kesehatan rohani, mengabaikan keadaan iman masing-masing anggota keluarga kita. Jadi memperhatikan iman keluarga itu sangatlah penting. Saudaraku, ingat bahwa keluarga adalah lingkungan pertama pribadi kita dibentuk. Keluarga adalah lingkungan pribadi kita untuk kita belajar mengenal Tuhan. Dan keluarga adalah sebuah lembaga yang memang dibentuk oleh Allah sendiri dengan tujuan agar di dalam keluarga itu masing-masing pribadi mengalami proses pertumbuhan iman. Begitu banyak contoh dalam Alkitab ketika sebuah keluarga sudah mulai mengabaikan tugas dan fungsinya untuk memperhatikan iman keluarganya. Salah satu contoh, saudara-saudaraku, dari sekian banyak contoh adalah keluarga Imam Eli. Saudaraku, keluarga ini mengalami kehancuran. Keluarga Imam Eli mengalami kehancuran dalam segala hal. Kehancuran segi moral dan juga kehancuran dari segi spiritual. Kenapa keluarga ini bisa mengalami kehancuran? Oleh karena mereka telah mengabaikan fungsi penting, yaitu apa? Memperhatikan iman keluarganya. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengabaikan peran keluarga dalam membangun iman itu akan berdampak buruk bagi kesehatan rohani kita. Namun sebaliknya, jika kita memperhatikan dan berjuang keras membangun iman dalam keluarga, maka itu dipastikan akan menghasilkan pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pribadi-pribadi yang tangguh dalam pelayanan. Pribadi-pribadi yang teguh
serta tidak mudah putus asa walaupun menghadapi berbagai macam persoalan yang ada. Ya, terutama kalau sekarang ini kita begitu mengalami kegentaran oleh karena badai virus corona. Tetapi saudaraku, kita akan tetap kuat, tetap teguh dan tangguh. Kenapa? Karena kita punya iman di dalam Kristus. Nah, seperti nas kita pada hari ini, saudaraku. Kita menemukan ada seorang pribadi yang benar-benar kuat. Ada pribadi yang benar-benar tangguh, yaitu Timotius. Lalu apa yang bisa kita temukan dari keluarga Timotius ini terkait dengan iman mereka? Nah, saudaraku, paling tidak ada beberapa yang ingin kita pelajari bersama. Untuk memiliki iman yang kuat, sangat dibutuhkan sebuah ketulusan. Saudaraku, perhatikan dalam ayat yang kelima, Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan iman yang tulus ikhlas? Saudaraku, dalam bahasa Yunani, kata tulus ikhlas itu menggunakan kata anupokritos. Yang bisa diterjemahkan dengan kata tidak munafik. Saudaraku, saya yakin kita semua pasti tahu apa arti munafik. Munafik itu artinya pura-pura. Pura-pura percaya, pura-pura setia, pura-pura benar. Jadi maksudnya adalah antara mulut dengan hati itu tidak sama. Tampaknya atau kelihatannya berbuat, bekerja dan melakukan sesuatu. Namun sebenarnya tidaklah demikian. Bertolak belakang. Dan itulah yang dinamakan munafik. Nah, saudaraku, ketika Paulus berkata bahwa imannya Timotius itu tulus ikhlas atau iman yang tidak pura-pura, sebetulnya pada waktu itu berarti Paulus juga menjumpai ada di antara mereka yang memiliki iman yang pura-pura, saudara-saudaraku. Dan jika kita perhatikan dalam surat 2 Timotius ini, Paulus menyebut ada beberapa nama orang yang dulu sepertinya begitu setia kepada Tuhan. Awalnya memiliki komitmen yang begitu tulus, namun pada akhirnya ada di antara mereka yang meninggalkan Paulus dan meninggalkan Tuhan. Di situ, saudaraku, kita menemukan ada Figelos, ada Hermogenes, dan juga ada Demas. Yang disebutkan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Bahwa Demas telah mencintai dunia. Dan Demas telah meninggalkan Paulus. Kenapa Demas begitu mudahnya meninggalkan Tuhan, mencintai dunia? Oleh karena iman mereka dipertanyakan. Iman yang tidak tulus. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sebaliknya kalau orang itu memiliki iman yang tulus dan benar, orang ini tidak akan mudah menyerah. Orang ini akan tetap semangat mengikut Tuhan. Semangat melayani Tuhan walaupun begitu banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapinya. Seperti Timotius dalam ayat yang keempat, Paulus berkata kepada Timotius, aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Setelah aku bicara tentang air mata ini sebetulnya menunjukkan pada kesedihan dan kesusahan Timotius. Tentunya selama ikut Tuhan, ia mengalami pergumulan, dia mengalami kesulitan yang membuat air matanya tercurah. Namun luar biasa, saudaraku, Timotius tetap bertahan ikut Tuhan, bertahan melayani Tuhan. Apa sebabnya, saudaraku? Sebabnya oleh karena dia memiliki iman yang tulus. Memiliki iman yang tulus juga dibutuhkan dan diperlukan bagi setiap orang percaya. Secara khusus dalam keluarga Kristen. Keluarga Kristen membutuhkan iman yang tulus. Bagaimana keluarga bisa mengatasi masa-masa yang sulit? Gunakan iman yang tulus. Iman yang hanya berserah kepada Allah sendiri. Mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau hari ini saya sedang menghadapi masalah virus corona, saya harus berkata, aku tidak boleh menyerah.
Aku tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena aku punya iman. Imanku hanya berserah kepada Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku, iman yang tulus itu sangat dibutuhkan. Untuk perkembangan dan pertumbuhan iman orang percaya. Dan yang kedua adalah saudaraku ini kasih Tuhan. Bagaimana agar iman yang tulus itu ada dan tinggal di tengah-tengah keluarga. Kita rindu agar keluarga kita ini semuanya kuat imannya. Bagaimana saudaraku? Yang kedua adalah keluarga harus kompak mengajarkan iman kepada anggota keluarganya. Keluarga harus kompak mengajarkan imannya kepada semua anggota keluarganya masing-masing. Saudaraku, kita dapat melihat di sini bahwa Timotius memiliki iman yang tulus. Oleh karena dia telah dipersiapkan oleh Tuhan melalui keluarga yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dalam ayat yang kelima jelas sekali Paulus menyebutkan, sebab aku teringat akan imanmu. Iman yang tulus ikhlas itu, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan hidup di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudaraku, perhatikan kalimat iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Iman yang pertama-tama. Saudaraku, rupa-rupanya dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa dari sanalah Timotius itu memiliki iman yang tulus. Dari nenek moyangnya lah Timotius memiliki iman yang tulus. Iman yang benar-benar telah ditorehkan oleh Lois dan Eunike. Dengan kata lain saudaraku, keluarga ini telah mempersiapkan dan mewariskan iman yang benar kepada anggota keluarganya. Saudaraku, kalau kita perhatikan mulai dari pemberian nama Timotius, itu juga sudah menunjukkan betapa keluarga ini punya iman dan punya kerinduan agar anaknya ini juga punya iman yang sama. Arti dari nama Timotius adalah orang yang menghormati Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan. Menunjukkan bahwa keluarganya, terutama ibunya, adalah orang yang benar-benar hormat kepada Tuhan. Dan dia ingin supaya Timotius juga melakukan hal yang sama. Supaya apa? Timotius juga belajar hormat kepada Tuhan. Belajar setia kepada Tuhan. Menghargai Tuhan. Dan tetap setia sampai kapanpun juga. Kemudian kalau kita perhatikan bersama-sama juga, menarik di sini. Ada dua nama yang disebut oleh Paulus. Lois dan Eunike. Seorang nenek dan seorang ibu dalam keluarga. Hal itu sebetulnya ibarat sebuah tim yang solid dan kompak bekerja sama. Untuk apa? Mendidik dan membesarkan seorang anak muda. Yang akhirnya anak muda ini menghasilkan anak muda yang berkualitas. Sampai akhirnya dia benar-benar dipercaya menjadi salah satu murid Paulus dalam masa mudanya. Dan menjadi pelayan yang tangguh dan setia. Ya, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya peran keluarga dalam membangun iman anggota keluarganya. Bagaimana dengan kita pada saat ini saudara-saudaraku? Membangun iman di dalam keluarga itu penting. Mengapa demikian? Karena dengan memperhatikan, dengan berjuang keras, membangun iman dalam keluarga, itu akan menghasilkan pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah. Lalu kemudian untuk menghasilkan iman yang kuat itu, kita memerlukan ketulusan. Artinya adalah iman yang benar-benar didasari pengenalan yang dalam akan Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan pura-pura, jangan munafik. Tapi benar-benar kita percaya kepada Tuhan.
Dan akhirnya saudaraku, untuk memiliki iman yang kuat, keluarga itu harus kompak. Suami istri harus kompak. Orang tua dengan anak harus kompak. Dengan hidup bersama, belajar bersama, mengajar bersama, memberikan teladan yang baik untuk membangun iman. Jangan membiasakan hidup sendiri-sendiri. Memandang kebenaran dengan cara pandang sendiri. Kompak itu penting. Terutama terkait dengan iman Kristen. Tidak boleh saudaraku, ini boleh, sana nggak boleh. Ya, sana boleh, sini nggak boleh. Kita mesti harus kompak. Apalagi saudaraku dalam situasi sekarang ini. Karena wabah virus corona, semua orang, kita mungkin betul-betul cemas dan takut. Dan inilah kesempatan ketika semua keluarga kumpul di rumah masing-masing. Kesempatan bagi kita untuk bersama-sama saling membangun iman. Bersama-sama saling menguatkan. Bersama-sama saling menghibur. Bersama-sama saling mendoakan. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama. Karena disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Iman yang kuat sangat dibutuhkan bagi kita. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Kiranya lewat firman Tuhan ini, iman kita semakin kuat dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita rindu lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar ini boleh menolong kita semua agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat dan iman itu kita bisa wariskan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau firman Tuhan pada hari ini kembali menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami, bahwa ada yang penting untuk kami lakukan pada saat ini, yaitu memperhatikan iman keluarga kami masing-masing. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan, yang sekarang ini iman kami mulai lemah. Apalagi menghadapi wabah virus corona yang hingga saat ini masih belum kunjung reda. Mungkin ada di antara kami yang mulai takut. Ada di antara kami yang sudah gelisah, putus asa. Memikirkan kesehatan kami, memikirkan kesehatan keluarga kami. Memikirkan kebutuhan kami, memikirkan kebutuhan anggota keluarga kami. Memikirkan keamanan yang ada di lingkungan kami. Dengan begitu banyaknya pergumulan ini ya Tuhan. Mungkin hari ini kami sudah mulai mengabaikan iman kami. Kami sudah mulai kehilangan keyakinan kami akan Engkau ya Tuhan. Pada hari ini dengan kerendahan hati kami mohon ampun kepadamu ya Bapa. Dan hari ini ya Tuhan, mari Engkau kuatkan dan teguhkan iman kami. Kesempatan ini biarlah kami bersatu di dalam keluarga. Kami bergandeng tangan saling menguatkan iman kami. Mengingatkan akan janji penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan bersama dengan kami dari sekarang bahkan sampai selamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selamanya. Demi nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tiba saatnya bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Berikutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan dan doa syafaat.
Sebelumnya diingatkan kembali untuk persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 011 322 1311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang. Atau amplop persembahan dapat dimasukkan dalam kotak yang disediakan di depan pintu utama ruang ibadah gereja kita hari Selasa hingga Sabtu pukul 8 sampai 12 siang. Bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, dapat menghubungi majelis untuk bisa diambil dan dikumpulkan ke bendahara gereja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang setia bagi setiap kami. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, menopang kami dan memelihara kami. Terbukti sampai hari ini setiap kami masih dalam keadaan sehat dan kuat. Bapa yang di sorga, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa buat pemerintah kami, khususnya dalam penanganan wabah virus corona ini Bapa. Kami berdoa agar Kau memberikan mereka hikmat kekuatan dalam mengkoordinir secara khusus untuk para medis yang ada. Sehingga ketika mereka melayani, mereka memberikan pelayanan, kami rindu mereka memberikan pelayanan yang baik dan maksimal. Kami doakan akan setiap mereka yang sudah terpapar, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Berikanlah mereka semangat, berikanlah mereka akan perjuangan yang untuk sembuh ya Tuhan. Sehingga melalui para dokter, para medis, obat-obatan yang digunakan akan membantu mereka untuk memberikan mereka pemulihan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami datang berdoa secara khusus buat kota yang kami cintai yaitu kota Malang. Kami berdoa untuk masyarakat yang ada agar mereka pun juga boleh mengikuti akan program pemerintah yang ada. Sehingga kami pun boleh taat dan kami tinggal di rumah, kami belajar di rumah, bahkan kami beribadah di rumah. Kami menghindari akan kerumunan-kerumunan orang banyak. Sehingga itu dapat membantu kami untuk kami tidak akan terjerumus di dalam virus corona ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami datang kepadamu, kami berdoa buat seluruh orang percaya dimanapun mereka berada. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kepercayaan penuh kepada Tuhan. Agar kami mampu, kami setia kepada Tuhan di tengah-tengah wabah ini ya Bapa. Secara khusus untuk jemaat GP Kris Malang, berikanlah mereka kekuatan, damai dan sukacita. Agar di tengah-tengah wabah ini kami percaya bahwa Engkau akan setia mendampingi dan menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dan kami datang kepadamu, kami berdoa menyerahkan untuk persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang di tengah-tengah wabah ini mereka pun juga masih diberikan kesempatan untuk memberikan kepada Tuhan. Engkau memberkati akan rumah tangga mereka, kesehatan mereka, masa depan keluarga mereka, dan pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akhiri bersama-sama ibadah ini dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah.
Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal memberkati kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah ini bersama keluarga, saya sampaikan kepada kita semua, mari kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, tetap semangat, tetap tenang, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, tetap berdoa, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.